Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Nursma, saya dari Prodi Pendidikan Biologi. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang perilaku sehat. Perilaku sehat merupakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang untuk meningkatkan atau mempertahankan kesehatan. Perilaku sehat adalah semua aktivitas atau kegiatan seseorang, baik yang diamati maupun yang tidak diamati, yang berkaitan dengan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan. Selanjutnya, Savino dan Smith mendefinisikan perilaku sehat adalah perilaku yang dilakukan seseorang untuk meningkatkan atau mempertahankan kesehatannya tanpa memandang status kesehatan yang mereka rasakan, demi mencapai tujuan yang akan dicapai. Perilaku kesehatan juga diartikan sebagai pola perilaku tindakan dan kebiasaan yang berhubungan dengan pemeliharaan kesehatan, pemulihan kesehatan, dan peningkatan kesehatan. 3 kategori perilaku kesehatan antara lain perilaku pencegahan, yaitu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang yakni akan dirasakan sendiri untuk menjadi sehat, untuk tujuan mencegah atau mendeteksi penyakit yang muncul. Yang kedua, perilaku sakit, yaitu suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang merasakan dirinya sakit untuk menentukan kesehatan dan obat yang cocok untuk dirinya. Yang ketiga, perilaku perasaan sakit, yaitu individu yang menganggap dirinya sakit dan melakukan sebuah aktivitas yang bertujuan untuk kesembuhan. Dapat kita simpulkan bahwa perilaku sehat adalah perilaku atau kegiatan yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh kesehatan dan mempertahankan kesehatan. Kesehatan tanpa memandang status dan kesehatan yang ada pada diri individu tersebut demi mencapai tujuan hidup sehat. Selanjutnya, dimensi perilaku sehat yaitu berkaitan dengan kebiasaan dalam menjalankan kehidupan yang sehat oleh individu. Menurut Taylor, perilaku sehat adalah perilaku yang terkait dengan kesehatan yang dijalankan dengan sungguh-sungguh dan sering dilakukan tanpa disadari. Taylor membagikan kebiasaan hidup sehat ke dalam 7 kebiasaan, yaitu yang pertama, sarapan pagi setiap hari. Yang kedua, tidak melakukan hal yang berat. Yang ketiga, makan tepat waktu. Yang keempat, tidur tepat waktu. Yang kelima tidak merokok. Dan 6, menghindari alkohol. Dan terakhir, olahraga secara teratur. Pola makan diet. Pola makan ini berkaitan dengan makan dan tepat waktu sarapan pagi setiap hari dan tidak memiliki berat badan berlebih. 1. Makanan tepat waktu. Pola makan yang baik adalah dengan melakukan sarapan pagi sebagai beraktivitas, makan siang sebelum dan rangsangan lapar, dan makan malam sebelum tidur. 2. Sarapan pagi setiap hari. Sarapan pagi setiap hari adalah suatu kegiatan yang penting sebelum melakukan aktivitas fisik pada hari itu. Sarapan seharusnya mengandung unsur 4 sehat 5 sempurna, sehingga setiap orang harus memperlihatkan diri untuk menghadapi segala aktivitas dengan amunisi yang lengkap. Ketiga, tidak memiliki berat badan berlebih. Berat badan yang berlebih harus selalu dievaluasi dalam konteks riwayat berat badan yang meliputi gaya hidup maupun status berat badan yang terakhir. Penentuan berat badan dilakukan dengan cara menimbang. Mengkonsumsi makanan harus sesuai dengan kebutuhan tenaga. Mengkonsumsi makanan berlebihan dapat mengakibatkan pada kelebihan berat badan atau kegemukan dan akan mengakibatkan penyakit jantung, diabetes mellitus,
dan secara langsung dapat menimbulkan depresi. Dan selanjutnya, tidur 7 sampai dengan 8 jam setiap malam. Pressman dan Orr menyatakan kurang dari 7 jam setiap malam dapat mempengaruhi fungsi kognitif, suasana hati dan kinerja. Selanjutnya, tidak merokok. Merokok merupakan faktor resiko yang meningkatkan efek merugikan pada tubuh. Misalnya, merokok dapat menyebabkan kolesterol dan berinteraksi menghasilkan tingkat yang lebih tinggi pada penyakit dan kematian. Selanjutnya, menghindari minuman beralkohol. Mengkonsumsi alkohol dapat meningkatkan masalah kesehatan seperti hipertensi, stroke, sirosis hati, kanker, gangguan pada janin, dan gangguan fisiologis pada janin dan ibu hamil. Dan selanjutnya, olahraga secara teratur juga mencakup kualitas dari gerakan dan kualitas dalam arti frekuensi dan waktu yang digunakan untuk berolahraga. Dengan sendirinya, kedua aspek ini akan tergantung dari usia dan status kesehatan yang bersangkutan. Seorang ahli Becker 1979 dalam College 2012 membuat klasifikasi tentang perilaku kesehatan. Perilaku hidup sehat yaitu perilaku-perilaku yang berkaitan dengan upaya atau kegiatan seseorang untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatannya. Perilaku ini antara lain makan dengan menu seimbang. Menu seimbang di sini adalah arti kualitas atau makanan mengandung zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh, dan kualitas dalam arti jumlah cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuh, tidak kurang, tidak juga lebih. Olahraga teratur yang juga mencakup kekuatan gerakan dan kualitas dalam arti frekuensi dan waktu yang digunakan untuk berolahraga dengan sendirinya. Kedua aspek ini akan tergantung dari usia dan status kesehatan yang bersangkutan. Selanjutnya, tidak merokok. Merokok adalah kebiasaan jelek yang mengakibatkan berbagai macam penyakit ironis. Kebiasaan merokok ini, khususnya di Indonesia, seolah-olah sudah membudaya. Hampir 50% penduduk Indonesia usia dewasa mereka merokok. Bahkan dari hasil penelitian, sekitar 15% remaja kita telah merokok. Selanjutnya, tidak minum minuman keras dan narkoba. Kebiasaan minum minuman keras dan mengkonsumsi narkoba atau narkotik dari bahan-bahan berbahaya lainnya juga cenderung meningkat. Sekitar 1% penduduk Indonesia usia dewasa diperkirakan sudah mempunyai kebiasaan minum minuman keras ini. Selanjutnya, istirahat cukup. Dengan meningkatnya kebutuhan hidup akibat tuntutan untuk menyesuaikan lingkungan modern, mengharuskan orang-orang bekerja keras dan berlebihan, sehingga kurang waktu untuk beristirahat. Selanjutnya, mengendalikan stres. Stres akan terjadi pada siapa saja dan akan mengakibatkan bermacam-macam bagi kesehatan. Lebih-lebih sebagai akibat dari tuntutan hidup yang keras, kecenderungan stres akan meningkat pada setiap orang. Stres tidak dapat kita hindari, maka penting agar stres tidak menyebabkan gangguan kesehatan. Kita harus dapat mengendalikan atau mengelola stres dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Selanjutnya, perilaku atau gaya hidup lain, yaitu positif bagi kesehatan. Misalnya, tidak berganti-ganti pasangan dalam hubungan, menyesuaikan diri kita dengan lingkungan dan sebagainya. Jadi, berdasarkan pendapat dari para ahli, maka dapat kita simpulkan bahwa untuk menjalani kehidupan yang sehat dalam kehidupan sehari-hari perlu kesadaran dari penderita gastritis untuk menjalani kebiasaan hidup sehat.
agar mengurangi kambuhnya penyakit tersebut. Seperti yang telah dijelaskan, macam-macam perilaku sehat yang dapat mempengaruhi kesehatan seseorang, yaitu terdiri dari perilaku makan atau diet, olahraga secara teratur, tidak merokok, istirahat cukup, mengendalikan stres, tidak minum minuman beralkohol atau mengkonsumsi obat-obatan, dan perilaku atau gaya kehidupan yang positif. Macam-macam perilaku sehat yang diteliti yaitu tepat waktu sarapan pagi setiap hari, tidak memiliki berat badan berlebih, tidur 7 sampai dengan 8 jam sehari, olahraga secara teratur, menghindari minuman beralkohol dan tidak merokok. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.